MG Radio Network, More Than Just News masih bersama Ajen dan Bella di Highlight Podme. Nah, jika tadi pagi dalam program Inspiring Around kita membahas tentang seorang wanita yang dulu yang menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI, lalu ia kembali ke tanah air dan menggagas gerakan anak petani cerdas di kampung halamannya. Nah, kali ini Kak Ajen kita juga punya narasumber nih yang sangat peduli dengan pendidikan anak-anak di desanya di Karanganyar, Jawa Tengah. Dedikasinya di dunia pendidikan diwujudkan dengan menjadi kepala sekolah dan mendirikan rumah resolusi cerdas. Mantap nih. Nah, kita langsung aja ya sapa lewat telepon. Halo, selamat siang. Halo, selamat Fitri siang. Fatima. Iya, panggilannya apa nih Mbak? Mbak Nur, Mbak Fitri atau Mbak Fatima? Mbak Pipit malahan. Oh, Mbak Pipit. Pipit. Oke. Iya. Oke, Mbak Pipit. Kan Mbak Pipit ini kan memang punya tekad yang membantu anak di desa di Karanganyar ya. Iya. Untuk mendapatkan pendidikan karakter yang lebih baik. Nah, salah satu cara yang Mbak Pipit tempuh kan bergabung dengan proyek sosial Sekolah Tani Organik Intan Pari di Mojogedang, Karanganyar. Nah, Mbak Pipit bisa nggak sih ceritain Sekolah Tani Organik itu apa? Oke, Sekolah Tani Organik Intan Pari itu dulu digagas oleh mahasiswa IPB ya, namanya Burhan Effendi yang sekarang jadi suami saya sendiri. Dulu saya bergabung di tahun 2016 karena saya juga merasakan kepedulian di petani ya, karena saya anak asli petani dari desa. Kemudian orang tua saya itu buruh tani sehingga perlu yang ngerasa banget anak-anak petani itu harus cerdas gitu. Dan akhirnya ketemu dengan komunitas itu juga baru didirikan. Saya juga ikut mendirikan bersama Kak Burhan itu karena dulu awalnya dari organisasi keislaman, kemudian kita membuat cabang baru membentuk Sekolah Tani Organik Intan Pari gitu. Dan disitulah akhirnya saya bergabung ikut merintis Sekolah Tani Organik itu di tahun 2016 yang harapannya di situ kita membina anak-anak muda ya, anak-anak muda biar ini ya peduli dengan petani ya, karena Indonesia ini kan negara agraris gitu ya. Kalau sampai petaninya itu pupus ya, udah nggak ada generasi yang melanjutkan, mau jadi apa Indonesia ini gitu. Dan itu mempunyai visi yang sama gitu dengan yang saya inginkan. Akhirnya di situ saya Kak Burhan itu sama teman-teman dari pertanian di UNS itu membentuk Sekolah Tani Organik Intan Pari gitu. Nah, Mbak, waktu pembinaan pemuda agar bangga untuk bertani dan kembali lagi ke alam, berapa banyak sih pemuda di sana yang ikut berpartisipasi? Kalau secara kepanitiaannya sendiri dari kami tim itu ada 15 orang, kemudian kalau siswanya yang mendaftar itu ada 60, pas pertama kali kita buka itu ada 60 pendaftar. Tetapi kami seleksi dan kita ambilnya 30 karena kami memang benar-benar ingin mencari ibaratnya pemuda yang mempunyai niat sekolah di situ, nggak hanya asal-asalan gitu loh, nggak hanya ikut-ikutan doang, tapi juga benar-benar mempunyai jiwa yang sama, benar ingin menjadi petani di usia muda gitu, bukan hanya ikut-ikutan gitu. Sehingga totalnya kalau bersama kami berarti 45 pemuda. Oh, ada 45 pemuda ya? Iya, kurang lebih di situ. Iya. Nah, terus gimana respon masyarakat di sana ketika ada Mbak Pipit nih dan teman-teman mahasiswa terjun langsung untuk memberikan edukasi kepada anak-anak di desa? Masya Allah sekali ya, kesannya itu ya semua hampir masyarakat di sini mendukung karena memang potensi di Mojogedang itu banyak sekali petani, ada petani brambang, padi dan lain-lain, sehingga adanya pembinaan sekolah ini itu bisa memberikan harapan gitu kepada warga-warga di sana dan juga bisa membantu perekonomian di sana karena banyak ya ibaratnya kayak peternak sapi seperti itu belum memanfaatkan kotoran-kotoran sapinya, dan kita bantu edukasi di sana untuk membuat pupuk organik juga dari kotoran sapi seperti itu. Dan kemudian dari pengemasan juga kita juga membantu masyarakat di sana untuk pengemasan beras organik yang biasanya dijual biasa aja di pasaran, kita bantu di packingnya yang lebih kreatif ya gitu, sehingga meningkatkan harga jual dari produk yang mereka hasilkan seperti itu. Sampai akhirnya dari situ ya kita didukung untuk pendirian sampai jadi sekolah dasar Muhammadiyah Baitul Falah yang sekarang ini adalah cikal bakalnya dari Sekolah Tani Organik Intan Pari itu. Nah, Mbak, jadi Sekolah Tani Organik itu untuk setara SD aja ya Mbak ya? Atau mungkin bisa sampai SMA, SMP, SMA gitu? Awalnya ketika Sekolah Tani Organik ini berdiri, kami targetnya itu pemuda ya, usia dari
16 ke atas ya, karena kami melihat potensi besar di sini banyak pemudanya. Kemudian setelah berdiri 1 tahun itu, di tahun kedua kita coba di anak-anak SMP, kita juga buat program seperti ini tuh kayak nggak ada impactnya gitu Kak. Jadi kayak kita udah mina lama-lama, terus kita liburkan kayak pas Idul Fitri kan biasanya libur ya Kak, terus kita balik lagi masuk itu kayak hasilnya sama aja kayak awal lagi, kayak nggak ada impactnya gitu loh. Sampai Nggak akhirnya bekas gitu ya. kayak nggak ada hasilnya, kayak cuman dia sekedar pas itu semangatnya pas masuk doang. Sampai akhirnya kita sepakat mengevaluasi apa yang kita lakukan ini biar istiqomah dan bisa menghasilkan benar-benar karya untuk Indonesia ya. Akhirnya kita membentuk sekolah dasar ini secara formal, dan sasarannya adalah anak-anak usia SD. Harapannya ketika kita sudah membekali ya cinta tani sejak SD, nanti sudah terbentuk karakter yang kuat, mereka akan ibaratnya menyalakan cahaya ya di kegelapan ya gitu lah Kak ya. Mbak Pipit, program apa aja yang diajarkan di Sekolah Tani Organik? Program-programnya itu ada pelatihan pembuatan pupuk organik, kemudian ada juga kayak JLK itu loh Kak, yang buat mematikan hama tapi dari organik, semuanya dari bahan-bahan organik. Kemudian ada pelatihan entrepreneur, pelatihan juga ada zakat wakaf untuk hasil panen kayak gitu. Kemudian di sisi lain kalau di edukasi di pendidikannya kita juga membina anak-anak di bimbingan belajar juga ya, yang anak-anak SMP pas itu masih non formal. Kalau sekarang yang ketika sudah jadi SD, kita mencoba meramu kurikulum yang tematik dari pemerintah, kita jadikan integrasi dengan pertanian gitu, sehingga mempelajari tematik basicnya di pertanian, tapi tetap include ke kurikulum nasional seperti itu. Mbak Pipit, kan ini masih masa pandemi ya, terus bagaimana sih sistem pembelajarannya selama pandemi ini? Selama pandemi ini kami menerapkan home visit juga ya Kak. Jadi awalnya kan daring full ya, karena benar-benar pas pandemi itu kan kayak serangan yang kita nggak ngerti gimana ya harus mengikuti aturannya. Memang lebih banyak prakteknya ya. Iya, karena jadi bingung kan. Setelah pandemi ini kita daring, terus kemudian daring selama 1 bulanan kita evaluasi. Tapi memang pembelajaran kita juga inovatif Kak. Jadi guru-guru kami membuat media pembelajaran melalui video, kemudian anak-anak nanti juga membuat gitu. Jadi PR kita itu bukan sekedar mengerjakan soal di buku tekstual gitu, tapi langsung praktek ke langsung kegiatannya gitu loh. Bisa membuat toge atau menanam kemarin itu dari rempah-rempah seperti itu. Jadi langsung di situ. Matematikanya di mana? Matematikanya menghitung jumlah daunnya berapa kayak gitu. Jadi bisa masuk semua pembelajaran. Kemudian selang beberapa bulan ya, karena sudah mulai landai itu, kita mulai home visit. Jadi guru-guru yang ke rumah anak-anak gitu, di kelompok-kelompokan seperti itu. Dan saat ini karena sudah boleh tatap muka ya, uji coba secara shift, kami alhamdulillah bisa lagi ya pakai seragam ke sekolah, kemudian bisa langsung praktek di sekolah juga gitu. Kita mulai lagi seperti biasa, tapi memang dibatasi dari segi jaga jarak, jumlah siswa yang masuk harus sesuai ini kan, jarak yang bisa aman kan, biar nggak ibaratnya campur aduknya dengan kayak biasanya gitu. Tapi insya Allah dari segitu anak-anak masih terus ya tumbuh ya kreativitasnya, karena kami memang guru-guru kami alhamdulillah sekali itu mempunyai jiwa pendidik yang luar biasa menurut saya sendiri. Iya. Keren. Nah, pesan semangat nih dari Mbak Pipit nih untuk anak muda yang sedang berjuang, yang juga memberikan edukasi untuk anak-anak di pelosok desa, itu apa yang Mbak Pipit bisa kasih? Untuk pemuda ya? Iya Mbak. Ya, oke. Untuk teman-teman yang masih muda ya, kita menuju di fase kedua dalam kehidupan ini ya, sesuai dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 54, bahwa kita tuh awalnya lemah dari bayi, kemudian kuat ya masa-masa muda seperti ini, kemudian akan kembali lagi ke titik lemah itu ketika sudah tua dan berubah. Nah, posisi kita ini sudah di posisi nomor 2. Kita adalah pemuda yang kuat ya. Nah, jangan pernah sepelekan sekecil apapun perubahan yang kita perbuat ya, termasuk dari desa. Desa itu ibaratnya miniatur Indonesia ya. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada desa gitu. Sehingga ayo sama-sama kita bergerak ya dari bawah secara
perlahan, bertahap, dan menjaga terus proyek-proyek sosial yang telah kita lakukan. Jangan pernah sampai putus ya, walaupun kita sudah lulus kuliah, tetap dilanjutkan terus. Dan akhirnya insya Allah dari anak-anak desa nanti ketika sudah teredukasi, mempunyai pemikiran yang baik dan cerdas, insya Allah akan memajukan bangsa Indonesia ini gitu. Jadi saya berharap teman-teman melangkah dari kecil, tapi yakin dan istiqomah, nanti insya Allah akan terjadi perubahan yang besar ya. Dan Amin. itu adalah harapan kita semua sebagai pemuda ya, Amin. memberi Iya. dampak untuk Amin, kemajuan Jadi dari satu Indonesia. langkah kecil gitu Iya, ya. ada satu langkah Iya, kecil. iya, iya. Terima kasih dan sehat selalu untuk Mbak Pipit dan keluarga, serta salam sehat untuk Oke. anak-anak sekolah tani organik ya. Iya Kak, sama-sama. Nah, Bella tertarik nggak buat Tertarik. sekolah nih? Kamu tertarik Belajar kan? untuk bikin pupuk gitu kan, kembali ke alam, karena kan emang lagi tren ya sebenarnya back Tapi to nggak nature cuma cinta gitu. aja yang dipupuk ya. Ya, tapi Ayo. balik lagi ke cinta lagi. Nah anyway, sebentar lagi kita akan balik lagi. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di MJ Radio Network. More than just news. MG Radio Network. More than just news.